pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi terbaru. Peta tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan beberapa negara lainnya, di mana nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara sebagai bentuk ketegasan Indonesia dan tidak menginginkan adanya intervensi dari negara-negara lain. Berdasarkan peta terbaru Cina yang dirilis pada 28 Agustus 2023 lalu, beberapa negara yang menentang aksi klaim sepihak oleh Cina terhadap wilayah Laut Cina Selatan dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara kini seakan terlihat telah menemui jalan buntu dan siap dengan segala situasi yang akan terjadi, bahkan hingga pada perang melawan Cina sebagaimana yang telah diucapkan oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait yang mengutip bahwa semua negara berseteru yang memiliki sengketa di wilayah tersebut, yaitu negara Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, kini ramai-ramai akan membawa permasalahan tersebut ke sidang arbitrase. Namun jika Cina tetap tidak mau ikut atau menolak, maka mereka siap untuk perang melawan Cina. Hal tersebut terlihat jelas jika hingga saat ini Indonesia dan Cina masih tetap mempertahankan klaim mereka atas wilayah perbatasan antara Laut Cina Selatan dan wilayah Laut Natuna Utara. Hal tersebut tentunya terlihat jelas sebagaimana dalam kutipan sumber media informasi militer terkait pada 28 Agustus lalu, di mana Cina telah merilis peta terbaru tahun 2023 dan menerbitkannya sebagai Peta Nasional Cina sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Cina. Dalam rilis peta terbaru Cina tersebut, terlihat jelas jika beberapa wilayah sengketa antara India dan Cina yang beberapa tahun lalu sempat memakan korban dari militer kedua negara, namun kini Cina kembali mengklaim wilayah itu dengan memasukkannya dalam peta nasional baru Cina. Selain itu, Malaysia dan Filipina juga tidak luput dari aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah Laut Cina Selatan atau kawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Sementara Indonesia sendiri yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan di wilayah Laut Natuna Utara tentunya telah mengambil langkah antisipasi sebelum Cina kembali melancarkan aksi main caplok-caplokannya seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, yang sempat menimbulkan ketegangan antara militer Indonesia dengan militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan, Natuna Utara. Namun jika kita membahas wilayah zona ekonomi eksklusif atau Laut Maritim Natuna Utara, Indonesia tentunya sejak awal bukanlah negara pengklaim wilayah Laut Cina Selatan, dan Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah perairan dari Laut Cina Selatan yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan hingga Vietnam. Selain itu, Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim terhadap dua gugus kepulauan terbesar di Laut Cina Selatan yang saat ini diperselisihkan antara Cina dengan Filipina serta Vietnam. Namun sejak tahun 2010, Indonesia jadi terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan setelah Cina secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Nine Dash Line, atau yang sering kita dengar dengan sebutan 9 garis putus-putus. Saat itu, ketika Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkap ikan dari Cina di Laut Cina Selatan,
Namun kemudian disusul nota protes pemerintah China yang meminta kapal yang berhasil ditangkap oleh Badan Keamanan Laut Indonesia diminta untuk dilepaskan. Sementara kasus serupa pun juga terjadi kembali pada tahun 2013 dan berpuncak pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2017 lalu pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi terbaru. Peta tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan beberapa negara lainnya, di mana nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara sebagai bentuk ketegasan Indonesia dan tidak menginginkan adanya intervensi dari negara-negara lain. Sementara di sisi lain, tahun demi tahun tampaknya China mulai mengambil kesempatan atas wilayah laut maritim Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab potensi Laut Natuna sebagaimana yang dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, proses pembentukan secara geologi dari basin Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan dalam waktu lama menimbulkan cekungan-cekungan minyak dan gas bumi di bawahnya, dan wilayah garis geografis pada Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara memiliki perubahan atau perbedaan antara kedua negara yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Di sisi lain, dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya, Indonesia sebagai negara yang menghargai wilayah kedaulatan negara lain dan menghargai hukum internasional atau konvensi internasional yang merupakan hukum batas laut atau UNCLOS pada 10 Desember tahun 1982 telah menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif setiap negara di dunia terkait hak untuk melakukan eksploitasi dan lainnya di wilayah perairan mereka sesuai hukum laut internasional. Sementara berdasarkan putusan UNCLOS 1982 secara tegas menunjukkan bahwa perairan Laut Natuna adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, dan ini berarti Indonesia berhak menguasai kekayaan ekonomis di dalamnya, termasuk untuk melakukan kegiatan pertambangan dan eksplorasi, bernavigasi, menangkap ikan, menanam pipa kabel, dan terbang di atas wilayah tersebut dengan menggunakan berbagai jenis pesawat tempur ataupun pesawat komersial. Walaupun China sebenarnya juga ikut menandatangani batas wilayah hukum laut UNCLOS 1982 tersebut, tetapi secara sengaja China tidak pernah mendefinisikan makna Nine Dash Line yang kerap diklaimnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini perdebatan soal wilayah kedaulatan antara Indonesia dengan China di wilayah Laut Cina Selatan Natuna Utara masih dilematis atau terjadi aksi klaim tumpang tindih sebab belum menemui titik temu permasalahan antara kedua negara.